Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini ada permasalahan yang mana menurut saya ini cukup serius ya. Yang sudah lama sebetulnya, mungkin dari awal masalah nasab ini digembar-gemborkan kepada masyarakat itu. Masalah apa itu? Masalah pembunuhan karakter Habib Utsman bin Yahya radhiyallahu taala anhu. Yang mana beliau itu adalah tokoh yang sangat besar, sangat agung. Malah dalam beberapa kesempatan itu saya membaca bahwa beliau itu pernah berinteraksi dengan Syekh Nawawi ya, karena secara usia Syekh Nawawi itu saat itu ya ada di bawah beliau, di bawah Habib Utsman bin Yahya. Nah, permasalahannya itu karena Habib Utsman ini adalah berposisi sebagai mufti Batavia saat itu, dan memang ada fatwa dari Habib Utsman yang menyatakan haram hukumnya melawan penjajah Belanda saat itu. Nah, ini dijadikan bahan fitnah luar biasa, sampai-sampai ada narasi bahwa habaib itu adalah produk dari penjajah begitu. Jadi dan orang-orang yang membela habaib itu sejatinya adalah membela penjajah. Ini kurang ajar ini ya dari siapa? Imad dan pendukungnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena tatkala ini dilontarkan kepada orang awam dan orang awam itu mengamini perkataan si Imad dan kawan-kawan ini kepada Sayyid Utsman bin Yahya, ini berbahaya bagi akidah mereka begitu, bagi akidahnya orang awam. Makanya ada keheranan, ini sebetulnya Imad ini ingin mencerdaskan bangsa atau ingin memurtadkan bangsa begitu. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena Habib Utsman itu posisinya sebagai mufti ya. Dan kedudukan beliau sebagai mufti itu tidak ada yang mengotak-atik sampai isu nasab kemarin ini. Ini saya mau perjelas dulu ya permasalahannya. Jadi saya kasih mukadimah dulu nih. Ini ada sebetulnya kitabnya ada di sebelah sini ya, Az-Zawajir itu. Cuman saya juga punya PDF-nya. Cetakan PDF-nya ini lebih bagus. Ya, cetakan saya itu cetakan Haramain. Ada kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Itu kitab karyanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, Syafi'iyah itu pasti tahulah kedudukan beliau itu seperti apa di dalam mazhab Syafi'i. Nah, kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair ini adalah kitab yang menghimpun tentang dosa-dosa besar. Nah, di awal-awal kitab ini yang pertama kali dibahas oleh Ibnu Hajar Al-Haytami adalah tentang dosa batin. Karena memang dosa batin itu jika dinisbahkan atau jika diidofatkan ya, dibandingkan dengan dosa zahir itu tidak sebanding. Pengertian tidak sebanding itu, dosa batin itu jauh lebih besar daripada dosa zahir. Nah, dan di antara dosa batin yang paling besar itu dosa apa? Musyrik. Nah, musyrik itu ada dua, yaitu musyrik atau syirkul akbar, yang satu lagi syirkul asghar. Nah, syirkul akbar ini adalah mengeluarkan atau dalam status begitu, status keagamaan, itu mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Sedangkan syirkul asghar itu menghanguskan amalan. Nah, mukadimahnya biar cepat begitu ya. Syirik itu sebetulnya ada pada urusan hati. Jadi tatkala kita itu atau seseorang itu menisbahkan sifat Allah kepada makhluk atau sifat makhluk kepada Allah, nah itu sudah musyrik itu. Karena mensyirkahkan Allah. Jadi mengkongsikan Allah dengan selainnya atau mengkongsikan selain Allah dengan Allah.
Nah, yang menarik ada tanbihat ya. Tanbihat itu apa ya? Peringatan-peringatan begitu. Jadi ada tanbihat di dalam bab perkara-perkara yang mengeluarkan dari agama, al-mukaffirat, itu tidak berkaitan dengan i'tiqad, tapi berkaitan dengan perbuatan. Nah, supaya cepat saya bacakan saja di sini di halaman 54 begitu ya. Jadi ada nih perkara-perkara yang mengkafirkan. Au alqa fatwa alimin, atau seseorang itu mencampakkan fatwanya orang alim. Au qala ayyu syai'in hadza syar'u, atau berkata ini syariat macam apa. Wa qasodal istighfafa, dan dia itu bermaksud untuk merendahkan. Au qala fi haqqi faqihin hadza huwa syai'un mustakhifan bil ilmi, atau berkata pada diri seorang faqih, ini perkara macam apa begitu, kok begini. Nah itu ya, padahal yang berkatanya orang awam, tidak tahu tentang ilmu sama sekali. Ini termasuk perkara yang bisa mengkafirkan ya. Ini harus dilihat. Ini memang perkataannya ulama begitu, cuman perkataan ulama ini dekat kepada kebenaran dalam pengertian ya, meskipun efek dari perkataan seperti ini syariat macam apa, atau kok bisa begini, ini hukumnya bagaimana ini ya, kepada perkataan seseorang yang betul-betul alim, ini bisa mengeluarkan dari agama dalam pengertian mau dirasakan atau tidak efeknya. Jika keadaan seperti ini dibawa mati, itu bisa jadi dia itu bangkit dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dalam hal ini kita harus memahami ya, memang harus diterima karena sejarahnya seperti itu. Ada fatwa dari Habib Utsman bin Yahya yang mengharamkan untuk berjuang melawan Belanda pada saat itu. Dan ini harus difahami fatwanya secara utuh dengan konteksnya secara utuh. Ya, sebetulnya kita nggak usah paham, ya udah itu fatwa terjadi pada masa lalu, selesai, tidak boleh dikritik itu sebetulnya. Kenapa? Karena itu fatwa yang telah lalu dan tidak ada ulama yang mengkritik sama sekali. Sama sekali, coba cari ulama mana yang sezaman dengan beliau itu yang mengkritik, baik dari dalam negeri atau luar negeri. Itu nggak bakal ditemukan. Ya, kenapa? Karena fatwanya sudah tepat pada zamannya begitu. Nah, ini harus dibaca secara utuh juga. Jadi apa ya? Saya ini hanya mengatakan supaya antum-antum ini yang awam-awam, terkhusus kepada pendukungnya si Imad dan kawan-kawan, ya terserah mereka mau dengar atau enggak, karena kewajiban kita ini hanya menyampaikan supaya umatnya Rasulullah SAW ini tidak masuk dalam kategori orang-orang yang dari lisannya itu keluar perkataan keji kepada para ulama begitu. Yang saya sampaikan begini, bahwa fatwanya Habib Utsman itu diqayyid ya. Jadi disebutkan dengan syarat. Ya, kurang lebih lah ya. Saya tidak membacakan secara utuh ya, karena supaya singkat videonya. Jadi fatwanya itu haram untuk melakukan perlawanan kepada pemerintahan yang saat itu. Itu dengan qayyid, dengan syarat. Karena apa? Lifaq disyartihi. Karena syarat untuk berjuangnya ini tidak tercapai begitu. Ya, dan ini harus dilihat, fatwa hukum diqayyid dengan ilatnya, ya, dengan ilatnya. Karena begitu. Jadi haram melakukan perlawanan karena syaratnya tidak terpenuhi. Dalam pengertian jika syaratnya terpenuhi monggo begitu. Dan ini difahami oleh semua ulama saat itu dan difahami oleh pejuang saat itu. Belanda yang nggak paham karena mereka memang bukan ahli syariat. Jadi jika ada syarat seperti itu sebetulnya ini perintah juga, silahkan berjuang jika memenuhi syarat. Ya. Dan ini harus dipahami, Habib Utsman itu wafat tahun 1913 Masehi begitu. Jangan dibandingkan dengan fatwanya Mbah Yai Hasyim Asy'ari yang ada resolusi jihad. Itu bulan November tahun 1945. Sudah beda keadaannya. Ya, jadi Belandanya sudah terusir, kemudian konsolidasi sebagai suatu bangsa itu sudah terjadi.
Nah, akhirnya syaratnya terpenuhi untuk berjuang begitu. Ini dua perkara yang berbeda, ya. Nah, yang mau saya sampaikan begini, apa? Fatwa ya, fatwa itu hanya bisa dikeluarkan oleh seseorang yang alim alamah, yang alim betul. Karena posisi seseorang itu berkaitan dengan hal ilmu itu ada tiga. Yang satu itu alim, yang kedua mufti, yang ketiga itu qadhi. Ini tiga perkara yang berbeda nih. Nah, kalau orang-orang yang hidup zaman sekarang di Indonesia, kita sudah tidak punya mufti. Ya, mana muftinya di Indonesia? Tidak ada. Karena pemerintah tidak menunjuk muftinya siapa, tidak ada. Yang ada itu cuma ya ustadz-ustadz di kampung saja yang perkataannya itu hanya berlaku untuk orang yang bertanya begitu. Ya. Dan kebanyakan pun ustadz-ustadz yang ditanya itu belum sampai pada derajat mufti, itu hanya sampai pada derajat alim. Perbedaannya apa? Singkat saja. Jadi seorang alim itu dia hanya membaca ya dari kitab-kitab, atau dia itu hanya berguru kepada orang-orang sebelumnya. Dan mereka itu hanya bisa mengucapkan hukum-hukum yang berlaku secara umum. Contoh misalkan sholat itu harus pakai wudhu, kemudian jika tidak ada air maka dia itu bertayamum dan lain sebagainya. Atau dalam hal jual beli ya, ini jual beli yang sah seperti ini, yang tidak sah seperti ini. Kemudian syarat-syarat akad bagaimana, akad yang tidak ilzam dan tidak nufuz bagaimana. Ini wilayahnya di situ. Nah, mufti ini agak lain. Kenapa? Karena mufti itu dia harus punya dua kecakapan. Yang pertama dia itu harus melampaui dirinya sebagai seorang alim. Jadi dia harus ahli di dalam mengetahui hukum-hukum secara global. Yang kedua, dia harus mengetahui keadaan zamannya. Nah, makanya kalau misalkan kita melihat seperti jihad misalkan. Lah jihad ini di dalam hukum ya, di dalam kitab fikih itu hukumnya jelas fardu kifayah. Tapi tatkala mufti mengeluarkan fatwa itu bisa jadi hukumnya haram seperti yang dikatakan oleh Habib Utsman itu. Kenapa? Karena seorang mufti itu tidak cukup dia hanya punya pengetahuan saja, tapi dia harus punya kepekaan ke dalam kondisinya pada saat suatu permasalahan ditanyakan begitu. Makanya coba tanyakan sekarang. Bagaimana hukumnya kita itu berangkat ke Palestina begitu ya untuk berjuang melawan Israel. Tanyakan kepada pemimpin-pemimpin pesantren. Apalagi yang nanyanya itu santri-santri begitu ya. Pasti jawabannya haram itu. Kalau saya punya santri nanya, "Pak Ustadz, saya ini mau berjuang lawan Israel di Palestina. Besok saya mau berangkat." Saya pasti bilang, kamu itu haram berangkat ke sana begitu. Kenapa? Lifak disyarti, karena syaratnya itu tidak terpenuhi. Ya, tidak terpenuhi lah. Tauhid aja belajarnya belum betul begitu. Kemudian fikih juga belum selesai. Apalagi ini ada orang punya istri, punya anak, atau misalkan punya orang tua begitu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beberapa kali melarang sahabat yang ingin pergi berjihad. Jadi ini harus difahami ya. Nah, maksud saya berkata seperti ini supaya si Imad dan kawan-kawannya itu menjauhkan lisan kotor mereka dari kemuliaan orang-orang alim. Baik itu dari Ba'alwi atau selain Ba'alwi. Cuman ya karena mereka itu sentimennya kepada Ba'alwi, ini terkhusus kepada Habib Utsman bin Yahya. Ini supaya jauhkan lisan-lisan kotor mereka itu ya. Dan anda-anda yang tidak paham masalahnya, sayangi keimanan kalian. Karena ilmu itu dalam, ilmu itu luas ya. Makanya kita itu butuh kepada orang yang alim. Supaya kita tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang menghancurkan keimanan kita. Karena hancurnya keimanan itu, dia tidak akan terasa di dunia. Sudah mati, sudah wafat, sudah masuk kubur, baru terasa begitu ya. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang dibicarakan. Allahu taala a'lam bissawab.